Tim proposisi mendukung mosi Dewan ini mendukung singularitas teknologi. Juri sadari bahwa tujuan diperdebatkannya mosi ini selaku kami tim proposisi adalah untuk menjelaskan bahwa singularitas membawa lebih banyak manfaat daripada risikonya. Sebelum kami memasuki setup kami, saya akan memberikan framing dari tim proposisi. Yaitu yang pertama, masyarakat akan semakin pintar apabila AI itu semakin pintar, Dewan Juri. Dan hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan yang ada. Apabila manusia berhasil menemukan teknologi baru atau AI, maka manusia adalah orang yang lebih pintar daripada AI tersebut atau teknologi yang ia ciptakan, Dewan Juri. Selanjutnya yang kedua, manusia adalah orang yang memberikan input kepada teknologi tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah orang yang bisa mengendalikan AI atau teknologi tersebut, Dewan Juri. Baik, memasuki setup saya selaku pembicara pertama, yaitu karakterisasi apa yang akan kami bawa selaku tim proposisi. Karakterisasi yang kami bawa adalah teknologi, esensinya adalah hal yang bisa dikontrol oleh manusia seperti framing yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, dampak apa yang ingin kami dapatkan selaku tim proposisi? Dampak yang ingin kami dapatkan adalah yang pertama, lompatan signifikan dalam inovasi. Dewan Juri sadari bahwa banyak sekali masalah yang stagnan pada masa ini. Maka dengan adanya singularitas teknologi, masalah-masalah ini akan terpecahkan dan terselesaikan. Seperti contohnya, krisis energi, pengembangan sektor kesehatan seperti obat kanker, HIV, dan lain-lain yang berhubungan dengan sel. Ini akan terselesaikan dan masalah-masalah esensial lainnya. Mengapa? Karena AI itu memiliki kinerja yang akan jauh lebih bagus daripada manusia. Hal ini akan saya jelaskan pada argumen saya nanti. Lalu yang kedua, dampak yang ingin kita dapatkan adalah efisiensi dan keadilan sosial akan muncul. Mengapa? Karena AI bisa mengelola semua hal yang menjadi inputnya dengan objektif, transparan, dan meminimalisasi adanya korupsi, penggelapan dana, dan lain-lain yang biasanya menjadi masalah apabila dihandle oleh manusia, Dewan Juri. Lalu, pengurangan pengeluaran pemerintah dan pengeluaran untuk hal-hal yang esensial bisa diminimalisasi karena bisa dikerjakan oleh AI, Dewan Juri. Maka dari itu, tim oposisi tidak bisa bilang kalau ini akan mengancam tenaga kerja manusia. Karena balik lagi ke framing kami, bahwa manusia juga berkembang apabila AI berkembang, Juri. Maka mereka bisa bekerja di sektor teknologi, sektor teknik, yang akan sangat relevan apabila era singularitas teknologi itu terjadi, Juri. Baik, memasuki argumentasi kami selaku tim proposisi, yaitu yang pertama, dengan adanya singularitas teknologi akan mengatasi keterbatasan manusia. Kembali ke esensi manusia, Dewan Juri. Manusia adalah suatu entitas yang memiliki rasa capek, emosi, rasa subjektif, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan AI mampu berpikir secara objektif, multitasking, dan beroperasi 24/7. Tentu dengan adanya hal ini membuktikan bahwa AI mampu menyelesaikan masalah-masalah esensial umat manusia, Dewan Juri. Lalu yang kedua, sadari bahwa perkembangan teknologi adalah hal yang tidak bisa terhindarkan. Singularitas hanya soal waktu, dan hal ini mampu ditangani oleh tim proposisi, Dewan Juri yang terhormat, karena kami mendukung adanya singularitas teknologi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, oposisi nggak bisa bilang kalau mereka menganggap kita naif karena banyak sekali resiko singularitas, Dewan Juri yang terhormat. Karena mereka hanya berpikir mengenai saat ini, era saat ini mereka tanpa mempertimbangkan dunia di masa depan, Dewan Juri yang terhormat. Lebih baik kita mendukung dengan penerapan regulasi daripada kita menolak sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, Dewan Juri. Maka dari itu masuk kepada solusi kami selaku tim proposisi, yaitu yang pertama, langkah yang akan kami ambil adalah membuat regulasi ketat mengenai penggunaan AI. Balik lagi ke esensi teknologi dan manusia, di mana manusia ini harus diberikan regulasi untuk mereka dapat menciptakan teknologi yang seperti apa supaya semua yang dilakukan manusia dan teknologi ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kedominanan yang muncul akibat teknologi, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, siapa yang akan membuat regulasi ini? Yang akan membuat regulasi ini adalah lembaga berwenang seperti PBB untuk membuat kerangka etis manusia terhadap AI dan apa saja yang boleh dibuat oleh AI, Dewan Juri. Lalu Juri, dengan adanya regulasi ini, kita selaku tim proposisi memiliki safety net untuk dapat menjalankan solusi dari kami, Dewan Juri. Baik, Juri sadari juga bahwa urgensi yang ada di mosi ini adalah suatu yang sangat urgent, Dewan Juri. Ini itu masalah waktu, dan kalau kita tidak mempersiapkan, ini akan semakin buruk implikasinya, Juri. Maka dari itu kita harus segera membuat langkah preventif dalam masalah ini supaya kita dapat meminimalisasi implikasi negatif yang akan muncul di kemudian hari. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa singularitas teknologi kita hanya tinggal menunggu waktu saja, Dewan Juri. Baik, memasuki komparasi dampak. Kontra memiliki dampak bahwa resikonya akan besar sekali, bisa menghapus esensi umat manusia dan ketimpangan global. Namun sadari bahwa masalah yang kita hadapi sekarang juga sudah esensial, Dewan Juri yang terhormat. Kalau kita nggak berani terjun ke singularitas teknologi, resiko akan tetap ada, cuman di sisi yang lain. Maka itu saya mampu untuk membidas argumen kontra sebelum mereka mengeluarkannya, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu saya nyatakan bahwa singularitas justru dapat membuka jalan penyelamatan global dibandingkan kita menolak adanya singularitas teknologi. Maka dari itu bangga menjadi proposisi.